Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Kesempatan besar tidak datang 2 kali. Siapkan dirimu, ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat. Raih hadiah untuk pemenang pertama sebesar 150 juta plus mobil, 100 juta untuk pemenang kedua, serta 75 juta rupiah untuk pemenang ketiga. Indonesia, Tunjukkan bakatmu. Baik, ini yang sudah ditunggu-tunggu apa keterangan dari pihak MZ ya. Indonesia sudah ada Iqbal. Ini adalah apa sih kamu sebutannya berarti manajer, bisnis manajer. Aku itu sahabat. Sahabatnya. Sahabat Medina dari udah 11 tahun. 11 tahun 11 ya. tahun. Dan kamu ini kalau di masalah jual beli tas ini posisi kamu adalah sebagai Pengantar. pengantar barang aja Iya, pengantar sebenarnya. barang. Oke, coba ceritakan kronologinya. Apa sih yang terjadi? Ini khusus untuk kasus bersama Uci ya, Uci Flodia. Itu apa sih yang terjadi sebenarnya? Yang terjadi yang pertama nih, yang pertama itu asistennya Medina yang ke sana. Yang kedua juga asistennya Medina yang ke sana. Yang ketiga baru kamu. Yang ketiga karena aku kenal sama Mbak Uci. tersebut, Heeh. Mbak Uci. Dari tahun berapa kamu kenal? Kenal 2013 apa Udah lama 2014 gitu ya. Oke. Sama teman-teman Oke. aku makan di sini gitu. Ini yang asisten datang pertama ngantar apa? Tas. Tas. Mm-mm. Tas yang mana? Aku nggak tahu tas. Punya yang mana. siapa tasnya ini? Punya Medina. Oh, punya Medina beneran. Oke, yang kedua ngantar apa lagi? Tas. Tas juga punya Iya, siapa? Punya Medina. Oke. Jadi ada berapa nih total tas yang diantar? Nggak tahu. Kamu nggak tahu? Nggak, aku nggak tahu. Tapi ini punya Medina Punya yang diantar Medina, yang dua ini. Punya Oke. Medina. Oleh dua asisten ini ya. Iya. Oke. Nah, yang kamu ngantar berapa tas? Yang aku ngantar sama yang aku itu, aku ngantar 1, 2, 3, 5 apa 6 gitu. 5, 6 sama punya kamu. Sama punya, ya aku bawa, aku mau jual tas aku juga gitu kan. Karena ya siapa tahu dia minat gitu loh. Oke. Aku antar karena ketika aku main ke rumah Medina, udah lama kan gak silaturahmi, aku main ke rumah Medina, terus dia ngomong gini katanya, ini aku mau ini ke Surabaya ke siapa? Ke Kak Uci. Kak Uci mana Kak Uci ini? Aku kenal, udah deh aku aja gitu. Aku menawarkan diri Kamu yang gitu. menawarkan untuk nganterin barang itu. menawarkan diri Ini untuk barang nganterin. nih diantar ke kamu. Ini barang punya siapa? Barang itu punya seller. Yang kamu bawa itu? Iya. Yang 6 biji, Iya. 6 tas. Iya. Oke, ini beda lagi 6 ya? tas apa 5 tas gitu 5 ya? tas aku ya. lupa. Jadi ini yang 3 atau berapa yang di awal itu punya Medina beneran Iya, yang sudah punya. diterima Iya, sebelumnya. itu. Udah deal. Udah dibayar lunas udah ya? dibayar lunas. Oke, udah iya. dia udah mau, Oke. udah enjoy dengan tas itu. Yang ini Yang ini punya seller. belum udah dibayar, Baru DP. baru DP. Kalau Oke, nggak terus salah. kamu datang ke sana jreng. Jreng, aku datang ke sana, jreng. Dianya udah oke, ditulis, dia periksa. Oh, ini ada inian apa? Kayak cipratan teh. Oke. Cipratan teh. Ah. Ya, maksud menurut aku sih kalau kayak gitu wajar ya. Oke, terus habis itu apa lagi? Apa yang terjadi? Terus yang terjadi di situ ada yang tidak sesuai dari seller itu. Yang dicurigai bahwa ini Yang bukan asli. Yang dicurigai sebenarnya bukan tidak asli, tapi tidak sesuai. Gitu. Dengan? Kalau kita ngomongin tidak asli, itu kita nggak bisa ngomongin kalau belum dibuktikan gitu. Oke, enggak ini posisinya berarti posisinya Medina. Kalau kamu kan posisinya cuma nganter tas nih. Iya. Posisinya Medina dengan tas-tas seller ini apa sebetulnya? Posisinya Medina dengan tas-tas seller ini, ya tas seller ini nitip-nitip tas ke Nitip Medina. dia. Oh, Karena oke. mungkin Medina banyak linknya. Oke, tapi tidak dicek dulu authentication-nya Ya karena Medina udah percaya sama seller-seller. sama ini. seller itu. Oke. Nah terus kan kamu sampai di sana Surabaya, kemudian Mbak Uci tidak puas dengan yang 5 yang dia datang itu, Ya. yang itu, dan dia curiga Oh, enggak, akhirnya enggak curiga 5. dengan yang lain. Enggak Berapa? 5, ada 6. enggak yang dia nggak Apa mau sih itu sebenarnya ada banyak? 3 deh. Yang dia nggak mau ada 3 3 deh. dari 5. Dari 5 itu dia ada yang nggak mau 3 apa 2 deh pokoknya. Antara 3 sama 2. Oke. 2. Sorry 2. Oke, dia nggak mau. 2 nggak mau 2. Oh, terus? Sampai tanda tangan surat perjanjian. Surat perjanjian surat perjanjian dia pengen refund Oke. tas itu sampai tanda tangan bla bla segala macam. Kamu paham nggak sebenarnya dia pengen refund tuh yang mana? Yang Himalayan yang ada yang kroko sama yang apa gitu, cuma 2. Nah, itu yang kamu antar
atau yang sebelumnya diantar oleh yang asisten? yang aku antar. Oh, yang kamu antar. Yang aku antar. Oke. Yang aku antar. Jadi sepemahaman kamu yang ingin di-refund hanya 2 yang kamu antar. Hanya 2. Udah itu beres 2, udah tanda tangan. Terus kamu pulang kan? Belum. Oh, belum. Kebesokan harinya dia pengen semua refund. Oke. Kamu jangan dulu pulang, kamu tunggu dulu di sini sampai gini. Aku telepon lah, ini gimana? Ya udah deh refund aja, aku telepon sellernya, ambil tasnya. Tapi dia tidak mau. Oke, ini karena dia menunggu uangnya dulu semuanya, baru barangnya dibalikan. Iya, tapi sellernya juga sama. Dia nggak mau ngeluarin uang kalau si tasnya itu tidak. Kenapa nggak ditalangin dulu sih? Ditalangin gimana? Ya dibayarin dulu sama Medina. Ditalangin sama Medina, ya maksudnya kan dibalikin DP-nya doang yang punya seller ini kan. Dibalikin DP punya seller. Ya dia juga nggak mau lah. Oh gitu. Dia juga nggak mau. Jadi ini lah. ada ribet di situ ya? Agak ribet di situ. Apa aku aja kali yang harus? Tapi tas yang tadi dibilang ini punya Medina itu asli. Asli, itu asli. Oke. Asli. Gini loh, kalau misalkan nggak asli nih, aku ada beberapa tas dari Medina gitu. Ada beberapa tas dari Medina. Kalau nggak asli, ya mungkin sekarang aku udah komplain ke dia. Ini tas lo nggak asli. Gitu. Kenapa kamu bisa yakin tahu asli palsunya? Kamu juga ngecek? Aku ngecek. Oke, Aku ngecek. Aku selama dapat tas dari Medina, selama pembelian dari Medina, itu asli. Oke, baiklah. Nah ini kita lihat instastory aja. Kamu saking emosinya, Uci menyebut kalian berkomplot karena dia bilang, aku udah ngomong sama ini, kok tidak disampaikan kepada MZ gitu ya. Dan aku ngomong ke MZ katanya belum ada yang menyampaikan dari Iqbal. Seperti ada komunikasi yang kayak simpang siruat, padahal kalian sering ketemu gitu. Itu apa yang terjadi? Itu yang bikin dia kesel. Kalian ketawa-ketawa sih, bukannya beresin ini urusan gitu. Sama sekali itu nggak benar. Aku itu komunikasi setiap hari sama Medina. Malah aku tidur di rumahnya Medina loh. Gak mungkin lah kita nggak komunikasi. Terus maksudnya ini komplotan apa Ya, gitu loh? artinya mempersulit penyelesaian refund, pengembalian uang karena dia tidak ingin mengembalikan barang. Gitu. Itu mungkin Iya, mungkin. Ya itu tuh lihat tuh tasnya ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, 9. Tambah sama yang aku sih dibalikin. Udah dibalikin, berarti nggak dihitung ya? Tuh 2, 9, ada 9 tuh, ada 9. Nah, kebesokan harinya udah beda lagi. Maksudnya beda lagi? Beda lagi, dia pengennya gini lagi. Ya udah Kak Uci tunggu dari sellernya, kita lagi berusaha. Saya nggak mau tahu itu barang dari seller dari apa. Yang penting saya pengen ini barang dari kalian, maksudnya barang dari kamu. Saya nggak mau tahu itu mau dari seller, mau dari siapa. Balikin semua duit. Ya kalau aku ada duit segitu ya udah aku balikin daripada tapi banyak kan orang. mintanya ke MZ, bukan ke kamu. Iya, minta ke MZ. Tapi kan orang dengan kayak orang udah deal di situ, udah deal Yang awal-awal ya. Yang awal-awal mau dibalikin gimana Kak? Oke, baiklah. Gitu. Ini kamu sebagai sahabatnya MZ. Sebagai sahabatnya. Ini Sampai ada aku banyak. dihujat. Aku Kamu sampai dihujat. ditagih utang 1M, tagih tuh utang 1M, gaya selangit, apalah aku sampai ada foto-foto tuh gaya selangit apa gimana. Nah, MZ lagi banyak sorotan karena tiba-tiba ada banyak yang nagih di dia gitu di Instastory-nya, di Instagramnya apa sih? Nah, itu karena ada katanya orang- ada bukti pembayaran tapi uangnya nggak masuk ke bank. Itu ada apa sih? Bukti sebenarnya? pembayaran gimana? Maksudnya dari MZ mengaku sudah ada pembayaran, menunjukkan bukti pembayaran. Tapi setelah dicek di bank beberapa saat itu uangnya belum masuk. Itu apa sebenarnya yang terjadi? Oh yang kemarin, Iya. yang kemarin si R itu. Iya, si Jadi- R, si C, si U juga sama pernah punya pengalaman itu. Nah, kalau yang aku tahu nih, kalau si C aku nggak tahu apa-apa itu, nggak tahu itu tentang apa, tentang masalah apa. Kalau si C ya, kalau si U ini yang sebelumnya juga aku nggak tahu. Oke. Tapi kalau tentang si R, karena aku tahu, karena aku diceritain dan aku kan orangnya nggak mau kepo kan, nggak mau. Dan Lu sebenarnya tuh? apa sih? Gitu gini. Ternyata? Jadi gini, dia udah transfer nih, transfer, Ya, 180 juta. Terus? Udah berhasil, Oke. udah berhasil. Terus? Udah dianya udah berhasil ya Beb, udah dianya enjoy. Karena mungkin mereka berdua saling si R sama MZ ini mereka sibuk, yang satu sibuk bisnis, yang satu sibuk endorse apalah gitu kan. Yang satu, jadi mungkin mereka karena kebanyakan duit kali ya, jadi nggak saling ngecek lama-lama.
ketahuan, kecek. Ada yang kok belum kebayar. ada yang belum Lunas. ada. Kok uangnya tinggal segini, apa nih gitu, uang dari mana nih? Ternyata uangnya balik lagi ke MZ. Oh. Nah, MZ ketika itu setelah dia habis, kita jualan berlian juga kan. Ini berliannya bagus-bagus. Aku tadi nggak pakai berlian. Nah, ketika jualan berlian, lagi jual berlian, karena capek dari pagi, habis ke klinik, kemana, tidurlah dia, ketiduran. Besoknya langsung di Instagram, kenapa nggak langsung telepon kek, Baik. atau apa kek gitu. Baik, jadi itu ya kalau dari sisi MZ Iya. keterangannya seperti itu. Iya, ya kan? gini, sekarang kalau misalkan mau dibilang penipuan, Hah? klinik dia banyak, Iya, oke. klinik dia banyak, perusahaan dia banyak, gitu loh. Mm-mm. Ya, jadi ini ada blunder karena ternyata bukan 2 pihak yang terlibat, tapi ada 3 pihak. Begitu Iya. ya. Oke, baik. Terus Iqbal, aku aja sampai maksudnya aku sampai ke bawah-bawah sampai sampai bayar lo utang, jangan gaya-gaya gini bla bla bla. jadi posisi Iqbal ini cuma nganterin barang. Iya, cuma nganterin barang tapi aku disuruh bayar utang. Gila nggak sih? Baik, Iqbal terima kasih banyak Iya, untuk sama-sama. kehadirannya. Sudah memberikan cerita dari sisi yang berbeda sehingga Iya. ini supaya informasinya juga berimbang gitu ya. Iya. Terima kasih. Kita masih punya satu tamu lagi ya. Ini suami istri, ini Tegar. Dulu kecil tuh tahu nggak sih yang lagu Aku Yang Dulu Bukanlah Yang Sekarang. Nah, sekarang dia udah nikah, udah punya anak ya. Tapi dia Oh iya. kembali ngamen lagi. Lagunya udah beda lagi ya. Kita lihat dulu profil Tegar dan istrinya Sarah berikut ini. Tegar Septian, penyanyi berusia 19 tahun ini pernah viral pada 2012 sebagai pengamen asal Subang yang menyanyikan lagu Aku Yang Dulu Bukanlah Yang Sekarang hingga berduet dengan Ariel Noah serta Andika Mahesa dan manggung di Malaysia dan Singapura. 26 Agustus kemarin, Tegar diduga kembali mengamen karena memposting foto menyanyi di lampu merah dengan caption yang penting halal. Pria yang menikah pada 20 Maret 2020 dengan Sarah Sheila Kamilia, selebgram dan konten kreator berusia 23 tahun ini telah dikaruniai seorang anak bernama Abizar Octaviano Putra Septian. Sang istri yang juga memiliki usaha skincare dan pakaian ini dituding menjual krim abal-abal oleh netizen. Benarkah Tegar Septian kembali mengamen karena sepi job? Dan bagaimana cerita Tegar dan Sarah sebagai orang tua? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bersama dengan Tegar. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditendang, sekarang aku disayang. Dulu ku menderita, sekarang bahagia. Oke. Tegar, Ya. katanya kamu sekarang setelah menikah udah punya anak, nikah di usia muda ya. Sekarang kamu kembali turun ke jalan untuk mengamen gitu. Iya. Kamu mengalami hal yang sama seperti lagu dulu aku Sama kayak lagunya Aku Yang Dulu Bukanlah Yang Sekarang. Kalau sekarang Sekarang ngamen lagi. aku yang dulu sama kayak sekarang begitu lagu. Oke, jawab pertanyaanku dengan jujur ya berikut ini ya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta Tegar bahwa selama pandemi ini kamu udah nggak dapat tawaran nyanyi lagi, udah nggak ada pegang uang lagi, Fakta. makanya kamu balik ngamen lagi. Fakta ya kan? Fitnah atau fakta Sarah istrinya? Kalau semenjak skincare kamu dibilang abal-abal, kamu udah jarang promosiin lagi karena banyak netizen yang penasaran dengan kandungan yang ada. Fitnah. Nah, kita akan bahas yang berikutnya, jangan kemana-mana. Tetap di Rupi.